Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Savanor A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami di sini membuat mockup e-commerce jual beli online. Silakan langsung saja Kang Luther untuk share screen. Slide pertama. Kami di sini dari kelompok Savanor A terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah Luther Salim Simbolon dengan NPM 1120101002. Yang kedua ada Pranatalam Putra dengan NPM 1120101015. Yang terakhir saya Rizal Ferdinand Novansyah dengan NPM 1120101011. Next, Kang. Oke, yang pertama latar belakang dalam era digital yang terus berkembang, perdagangan elektronik atau e-commerce telah menjadi salah satu kekurangan utama dalam dunia bisnis. Kemajuan teknologi, peningkatan akses internet, dan penggeseran preferensi konsumen menuju belanja online telah mendorong pertumbuhan yang pesat dalam industri e-commerce. Dalam rangka memanfaatkan potensi pasar yang terus berkembang, banyak perusahaan dan wirausaha yang terlihat nilai strategis dalam membangun kehadiran e-commerce. Kemudian kami di sini mencantumkan 6 poin dengan beberapa faktor latar belakang yang memotivasi pembuatan e-commerce secara umum. Yang pertama ada pertumbuhan penggunaan internet, yang kedua peningkatan preferensi belanja online, ketiga globalisasi perdagangan, 4 efisiensi operasional, 5 data dan analitik, yang keenam pengaruh media sosial dan pengaruh digital. Next, Kang. Nah, di sini ada Savanor Egg, dan ini lagu kami. Kenapa kami menggunakan Savanor Egg? Savanor berasal dari kata Yunani, teman-teman. Yakni artinya lelaki bijak. Kenapa seperti itu? Karena doa, nama itu adalah doa. Jadi kami terdiri dari 3 anggota, yakni laki-laki semua. Di mana K8 ini menyimbolkan perbentukan kelompok kami itu pertemuan 8. Dan logonya kenapa rantai? Karena kami saling bersinggungan antara penjual dengan konsumen. Seperti itu, teman-teman. Next. Lanjutkan. Next. Lanjutkan. Pertama ada ide dasar. Lanjutkan. Oke, kami di sini ada 4 poin, di mana yang pertama itu keamanan dan privasi, di mana keamanan data pengguna, informasi pembayaran, dan privasi pengguna merupakan isu utama dalam e-commerce. Yang kedua, pengamanan pengguna yang menarik. Kami menyarankan pengguna e-commerce mengharapkan pengalaman yang intuitif, cepat, dan mudah digunakan. Yang ketiga, logistik dan pengiriman, di mana kami mengutamakan pengiriman produk secara efisien, tepat waktu, dan dengan biaya yang wajar adalah salah satu tantangan utama dalam e-commerce. Yang terakhir, kualitas produk dan pengelolaan ulasan, di mana menjamin kualitas produk yang dijual secara online, serta mengelola ulasan dan feedback dari pengguna adalah hal yang penting dalam e-commerce. Memperbarui tantangan, kami sepakat ada 2 poin, di mana pengelolaan data pengguna. Dengan pengelolaan data pengguna yang tepat, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan data, menjadi tantangan dalam platform e-commerce modern. Kemudian personalisasi dan rekomendasi, di mana pengguna e-commerce mengharapkan pengalaman personalisasi termasuk rekomendasi produk yang relevan berdasarkan preferensi dan perilaku belanja pengguna. Di sini ada validasi masalah. Kami sempat berunding perihal validasi masalah. Kemudian muncullah di mana memastikan proses pembelian yang lancar, pengguna dapat menemukan produk dengan mudah, validasi intuitif, atau kepuasan pengguna dengan layanan pelanggan. Yang kedua ada pemetaan proyek. Mungkin ini akan dilanjutkan oleh saudara Luther.
Mangga, silahkan Kang Dokter. Oke, untuk yang kedua yaitu ada pemetaan proyek di mana kelompok kami membuat ada beberapa bagian. Yang pertama ada BPMN, di mana dalam BPMN ini ada 3 fase, di mana ada toko, sistem, dan pelanggan. Yang pertama kali untuk mengakses informasi adalah pelanggan, di mana pelanggan dapat mengakses situs e-commerce, kemudian mencari dan memilih produk yang diinginkan, kemudian memasukkan produk ke keranjang, dan memesan produk, kemudian mengisi form pemesanan produk. Kemudian data tersebut akan masuk ke dalam sistem. Di sistem akan dicek barang tersedia atau tidak ada. Kemudian sistem selanjutnya lanjut ke pelanggan, di mana masuk ke halaman pembayaran. Jika ada, melakukan pembayaran, dan kemudian sistem akan memverifikasi pembayaran, kemudian mengirim pesanan ke pelanggan ke toko. Kemudian toko menerima data dari sistem, kemudian toko menerima pesanan, kemudian mengolah pesanan, terus mengirim pesanan, dan mengirim lagi ke sistem untuk sistem memasukkan pesanan ke dalam sistem sehingga dapat dilacak. Kemudian sistem mengirim data ke pelanggan, di mana pelanggan dapat melihat status pemesanan, kemudian menerima pesanan, dan memberi rating, keluhan, saran, dan lain-lain dari pemesanan pelanggan. Kemudian kelompok kami membuat use case di mana terdiri dari 3 use case. Yang pertama ada use case admin, di mana admin dapat membuat logo admin, update informasi, kelola data barang, kelola data transaksi, kemudian laporan penjualan, akses, login customer, pilih barang, dan transaksi. Kemudian use case pemilik toko. Di sini pemilik toko dapat melakukan login pemilik, terima data barang, dan terima laporan penjualan. Mungkin selanjutnya yang ketiga itu bisa dilanjutkan oleh Saudara Alam. Bagian ketiga yaitu mockup. Untuk pembuatan mockup ini, kelompok kami menggunakan tools Figma. Untuk halaman yang pertama akan ditampilkan logo dari Sovanor 8 itu sendiri. Lalu untuk 3 halaman selanjutnya akan ditampilkan pesan selamat datang untuk memperkenalkan aplikasi seperti apa Sovanor 8 itu. Secara garis besar, pesan-pesan tersebut merupakan proses bisnis yang pokok yang terjadi dalam aplikasi ini, yaitu choose product, yaitu memilih produk, make payment, yaitu melakukan pembayaran, lalu get your order, yaitu mengambil order tersebut. Setelah pesan-pesan tersebut, halaman selanjutnya yaitu halaman login. Di sini pengguna dapat melakukan login menggunakan email dan password mereka. Jika belum mendaftar, maka pengguna bisa mengklik sign up yang ada di bawah, yang akan mengarahkan pengguna ke halaman sign up yang ada di halaman selanjutnya. Di sini pengguna bisa mendaftarkan diri mereka untuk menjadi pengguna dari aplikasi Sovanor 8 dengan menggunakan nama, email, dan password. Lalu setelah login, akan ada halaman explore. Halaman ini akan menunjukkan produk apa saja yang ditawarkan oleh Sovanor 8. Lalu halaman selanjutnya yaitu contoh penggunaan fitur pencarian. Di sini contohnya melakukan fitur pencarian untuk mencari baju, maka akan ditampilkan produk-produk baju yang ada di Sovanor 8. Lalu ada juga fitur filter di halaman selanjutnya. Fitur ini digunakan untuk memfilter produk apa saja yang ingin dilihat oleh pengguna, seperti rentang harga, jarak, dan yang lain-lain.
Lalu halaman selanjutnya yaitu detail produk. Di sini produk akan ditampilkan dengan detail seperti harga, warna, dan deskripsi singkat dari produk tersebut. Yang selanjutnya itu halaman My Cart atau keranjang. Di sini pengguna akan bisa melihat isi keranjang mereka dan bisa melihat total harga dari seluruh barang yang sudah dimasukkan ke keranjang. Lalu yang selanjutnya ada halaman checkout. Di sini pengguna bisa melakukan pembayaran dan mengatur alamat mana yang akan dikirimkan barang tersebut. Di sini pembayaran bisa menggunakan Apple Pay, Visa, Mastercard, dan PayPal. Jika pembayaran sudah berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yang berarti pembayaran tersebut sudah selesai dan berhasil. Lalu yang halaman selanjutnya yaitu fitur sidebar yang dapat menampilkan beberapa fitur seperti My Favorite, Wallet, My Order, dan yang lain-lain. Untuk halaman yang selanjutnya yaitu halaman profil. Di sini pengguna bisa mengatur profil mereka agar dapat dikenali oleh pengguna lainnya. Pengguna dapat mengatur nama, email, lokasi, kode pos, dan nomor telepon mereka. Yang selanjutnya ada halaman My Wallet. Di sini pengguna bisa mengatur dari kartu mana pembayaran akan dilakukan. Lalu ada juga yang di bawahnya yaitu recent transaction, yaitu transaksi terbaru yang sudah dilakukan pengguna, seperti riwayat pembelian. Lalu ada halaman My Order. Di sini pengguna bisa melihat status order mereka, seperti yang ada dalam gambar di sini. Ada yang completed dan ada yang cancel. Lalu selanjutnya ada halaman favorite. Di sini pengguna dapat melihat barang-barang yang sudah dimasukkan ke list favorit mereka. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan keinginan pengguna masing-masing. Next, Kang. Baik, setelah sedemikian rupa kami mempresentasikan, akhirnya kami mendapat kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami, di mana pembuatan user experience atau UX yang baik dalam e-commerce merupakan faktor krusial dalam mencapai kesuksesan bisnis online. Dengan memfokuskan pada desain intuitif, kecepatan, kejelasan informasi produk, dan proses checkout yang sederhana, bisnis dapat menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan menguntungkan. Dalam kompetisi e-commerce yang ketat, UX yang baik akan menjadi faktor kunci dalam membedakan merek dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mungkin kesimpulan yang kami sampaikan hanya seperti itu. Terima kasih atas waktu dan ya kayak gitu ya. Balikan lagi. Baru mau nutup aja. Ya mungkin sekian dari kami yang telah mempresentasikan. Terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan perihal UX desain kami, silakan untuk meng-add masing-masing Instagram kami. Sini sudah kami sediakan. Kemudian cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.